Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Horas, selamat pagi Amang, Inang, kakak, abang, dan adik-adik sekalian. Sebelum kita memuji dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh Engkau bangunkan dari tidur kami. Kami bersyukur atas berkat hari ini dan kami siap menyambut hari yang Kau berikan dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Dan kami mau mengawali hari ini dengan memuji Engkau dan merenungkan firman-Mu sebagai pegangan hidup kami. Bersama-samalah dengan kami ya Allah, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di pagi ini, Senin 4 Mei 2026, dari 2 Timotius 2 ayat 3. Dalam bahasa Batak berbunyi demikian. Gabedongan manaon hapor suhon maho, songon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Dan di dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tema renungan kita hari ini adalah Laskar Kristus yang setia. Siapakah dari kita yang mau hidupnya menderita? Tentunya tidak ada. Di dalam drama-drama Cina yang sekarang sudah mengalahkan drama Korea pun, ceritanya selalu berputar di tema yang miskin dilamar oleh CEO yang sedang menyamar dan berakhir happily ever after. Dan itu ada di setiap judul drama Cina. Penonton pun dibuaikan oleh jalan cerita yang nampaknya akan berakhir dengan bahagia dan menjadi kaya raya. Hidup menderita bukanlah pilihan yang diinginkan atau diimpikan. Apalagi setelah kita bekerja keras, maka kehidupan yang layak yang kita impikan. Tetapi ajakan Paulus di luar ekspektasi kita sebagai pewaris kerajaan Allah yang memiliki segala-galanya. Kita malahan diajak ikut menderita. Pasti kita tidak mau. Kita akan memilih untuk hidup tenang dan bahagia serta berkecukupan. Lalu mengapa Paulus mau dan menekankan itu kepada Timotius? Dan Timotius memberitakan hal tersebut kepada penerus selanjutnya sampai pada hari ini. Tentunya ada maksud lain. Paulus pun dipanggil dan diperintahkan Tuhan untuk menjadi pemberita firman, mengabarkan kabar baik kepada semua orang yang Tuhan kasihi, dan ia sabar menderita dan menanggung hinaan, malu, cemooh, dan hal jahat lainnya. Tapi ia tetap setia. Ia mengajarkan untuk tidak melarikan diri dari penderitaan di tengah-tengah pemberitaan firman kepada Timotius dan pada kita saat ini. Ia katakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus seorang pemimpin yang baik. Ia mewariskan dan menyiapkan penerusnya, yaitu Timotius, sebelum dia mati meninggalkan dunia ini. Dia memberi teladan. Dia sudah lebih dahulu menderita dalam memberitakan firman. Pada akhirnya memang Paulus mati di bawah hukuman penguasa Romawi. Namun berkat kehidupannya dan jejak langkah hidupnya, dunia berubah selama-lamanya. Banyak orang bertobat, setia kepada Tuhan. Meski ada juga yang tetap di jalan yang jahat, namun Paulus berhasil menanamkan kasih dan pengorbanan Kristus yang telah ia hidupi untuk kita semua. Dari Paulus kita belajar hal penting bahwa yang pertama, penderitaan adalah bagian normal dari kehidupan Kristen yang setia, bukan sebagai tanda kegagalan. Yang kedua,
Keteguhan dan keberanian diperlukan dalam mengikut Kristus. Yang ketiga, Kristus adalah panglima kita. Penderitaan yang ditanggung bukan sia-sia, karena kita melayani Raja yang berkuasa, yaitu Kristus. Apakah kita siap menjadi prajurit yang baik, yang tidak lari dari kesulitan, tidak menggadaikan iman pada Kristus, tidak menggadaikan iman demi pekerjaan atau ketenaran, atau hidup berlimpah jabatan dan harta? Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, penjagaan-Mu bagi kami. Engkau memberikan teladan yang berani, yang setia melalui orang pilihan-Mu. Terlebih lagi Roh-Mu yang kudus yang setia menjaga dan menghibur kami dari kesesakan dan penderitaan untuk tetap beriman teguh kepadamu. Tetaplah bersama dengan kami anak-anak-Mu di dunia yang semakin jahat dan penuh penderitaan, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan perlindungan Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus, sai idoman gugoi hanang nangar sampai humulus on mangapuli rohaki sai Tuhan ini langana di tanah Galeoni na pesodu marsala ujalo hamonangani ai Kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.